Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna rabbika bil haqqi wa nudu andil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semuanya dan Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan bersyukur Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, ketenteraman, keselamatan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dengan kekuatan dari Allah kita bisa beraktivitas dalam hal yang baik. Salah satunya adalah kita taklim belajar bersama, juga memakmurkan masjid kita. Sesuai undangan di WA Group bahwa topik malam hari ini adalah menyikapi bencana sosial politik. Kenapa tema ini atau topik ini saya sampaikan? Karena sebetulnya situasi di semesta ini, baik itu yang berhubungan dengan bumi, keadaan bumi dan juga masyarakatnya, itu memang frekuensinya kalau tidak seimbang, ya, itu harus kalau tidak seimbang pasti ada sesuatu yang efek negatif. Misalnya waktu COVID itu bumi meningkat, ya, frekuensinya meningkat, tapi kalau manusianya tidak tingkatkan kesadarannya, nanti juga akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah, termasuk ya, ini adalah kita kalau ada istilahnya kurang menyenangkan tentang sosial politik, sikap kita itu bagaimana menurut perspektif Al-Quran. Jadi petunjuknya bagaimana begitu, dan solusinya bagaimana nanti kalau sesuatu, ya, sesuatu yang tidak mengenakan itu kita cari solusinya. Jadi kerangka berpikir kita dalam kajian ini, kalau sesuatu yang mungkin ada tidak enaknya, kita solusinya itu menurut Al-Quran bagaimana. Tapi kalau sesuatu yang menakkan, kerangka berpikir kita syaratnya apa, kan gitu. Jadi kalau misalnya ada rewat itu, kok dapat rewat itu harusnya pakai syarat. Syaratnya apa? Nah, itu kita harus mengetahui. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu kita harus bisa memahami bahwa fungsi dari ilmu kita yang sering kita sampaikan adalah bisa memperluas wawasan kita, juga bisa meningkatkan budi pekerti kita, dan bisa membuka mata rohani kita, sehingga ilmu kita itu bermanfaat, jadi mendapatkan berkah ilmu, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan kita menjadi orang yang selalu menebar rahmat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa ini saya sampaikan sebetulnya tidak ada hubungannya dengan pemilu, ya, tidak ada hubungannya, namun kebetulan saja seandainya ada sesuatu yang tidak mengenakan, kita sudah antisipasi, Pak. Jadi yang namanya ayat itu, kalau ayat ini tentang apa, kemudian tidak terjadi apa-apa, ya ayat ini biar saja ayat. Misalnya ayat tentang cerai, tentang talak. Kalau kita tidak melakukan cerai tidak talak, ayat itu ya biar saja ayat.
Begitu loh. Ayat perang misalnya, kalau kita damai tidak ada, ya ayat itu ya biar, pasal-pasal itu ya biar aja. Memang dipakai kalau kejadian insidentil misalnya demikian. Termasuk yang lain. Kalau kita damai tidak ya kita situasi yang damai gitu. Jadi kita bisa mengerti ayat tentang misalnya tentang termasuk waris ya. Kalau memang sudah di sama nerimone itu ya biar itu ayat waris, misalnya kok istilahnya wanita harus separuh dari laki-laki, laki-lakinya sepikul nih, dan misalnya dibagi sama kemudian sudah sama ridho juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi itulah sebetulnya agama itu mudah, tapi kadang manusianya sendiri yang bikin ruwet dan bikin perkosongan gitu. Nah, mari kita lihat ya, kita berselancar, kita beranjak sana melihat ayat ya. Ayat pertama yang kita bahas malam hari ini adalah surat An-Nahl ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yauma walahum adabun alim. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Maka syaitan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab atau sanksi yang sangat pedih. Jadi ayat ini dimulai dengan huruf qasam ya, ta'allah, dan juga lakot itu takkid semua, lamnya artinya sungguh, kotnya juga sungguh. Arsalna ya, arsala dari arsala, kemudian ada dhamirna, itu fi'il madhi ya, past tense, ila ya, huruf jar, umamin pada imam umat ya, jamak ya. Sebenarnya ini pakai karena ada ilah maka dibaca majrur. Min qablika, dari sebelum engkau, fazayyana, jadi menghiasi, maka menghiasi lahum bagi merekanya kembali kepada umamin atau umat-umat tadi. Siapa? Asyaiton ya. Kita harus tahu syaiton adalah dari jin dan manusia. Surat 6 ayat 112 ya. Surat 2 ayat 14 dan surat 114 ayat terakhir itu. Nah, setan itu memberikan hiasan amal-amal mereka, perbuatan mereka itu supaya remangsanya indah gitu loh. Jadi dia memandang baik perbuatan mereka walaupun itu sebenarnya salah. Untuk kapan ya? Ya setan tadi karena memandang supaya orang itu memandang baik perbuatan yang salah, maka setan itu waliyuhum ya. Wali ya. Mungkin Bapak Ibu yang baca di grup tilawah Fahmil Quran yang kemarin saya share tentang resume pas saya mandu EPQ itu dengan sahabat di TVRI Surabaya dan Yogyakarta hari Kamis kemarin, itu ada resumenya. Itu saya sebutkan di situ ada tentang wali dan juga tentang ulul amri. Ya. Jadi bisa dibaca. Wali itu ini dari kata ini dan sebagainya, agak kompleks sedikit ya. Nah, maka wali itu bisa berarti ya, pelindung, bisa berarti pemimpin, bisa berarti teman. Tinggal konteksnya. Kalau Allah itu sebagai wali ya pelindung. Tapi kalau saya sama orang mukmin ini juga wali, itu adalah teman atau sahabat karib. Tapi kalau wali yang mursyida, seorang yang menunjuki, mengarahkan ya, wali yang mursyida, seorang yang bisa mencerdaskan, namanya adalah pembina atau pengurus atau istilahnya yang memberi pencerahan, wali yang mursyida.
Maka dalam surat Al-Kahfi itu kan mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang mendapat petunjuk, dialah mendapat petunjuk. Wa man yudlil, tetapi kalau dia itu memilih yang sesat, falan tajidalahu waliya mursyida, maka dia tidak mendapatkan seorang pembina yang menyadarkan. Jadi kejentus-jentus ini untuk pembina atau pencerah yang serba keliru, itu namanya lantajidu waliya mursyida. Maka arti wali itu bisa berarti kalau Allah kepada kita pelindung, kalau seorang yang memberi pencerahan itu pembina ataupun apa itu istilahnya ya seorang pencerah yang kalau sesama teman adalah sahabat karib atau teman sejati juga bisa. Nah ini setan menjadi apa? Menjadi pemimpin mereka. Waliyuhum ya. Waliyuhumul yauma, pada hari setan membujuk tadi. Maka walahum ya, termasuk yang dibujuk kemudian juga mereka itu adzabun alim. Adab biasa diartikan siksa, bisa diartikan sanksi alim yang pedih. Jadi kalau di kompori setan Pak, itu suasananya panas Pak ya. Jadi kita akan melihat nanti ya, mungkin ada debat apa dan lain sebagainya. Ini janjane sing ngompori sing ndi sing bener sing ndi itu kan kita akan tahu. Nah, karena kan disitulah yang namanya, maka tadi topiknya itu tentang sosial dan politik ya. Ya. Tapi katanya kalau politik itu tidak ada kawan abadi, yang adalah kepentingan. Demen kancane saiki dudu kan kita ngoten niku ta niku. Kalau penjalan lihat itu ya. Ya itulah manusia. Ya. Tapi kita tidak ke ranah itu, tapi kita ke ranah yang umum. Perspektif Al-Qur'an itu melihat dari apa. Ya. Kita tahu dulu bahwa setan bisa menjadi wali atau pemimpin. Maka kita hati-hati dengan setan. Ini hanya sekedar ilustrasi. Saya sering mengatakan kan, manusia itu di dalam jiwa ada sudur, sadaran. Dalam sudur ada kolbu atau detektor yang bisa memberikan pengertian ini baik, ini buruk. Kemudian dalamnya ada fuad. Muat masuk ke dalam adalah tempat nur ilahi atau cahaya ilahi. Ini harus kita sadari. Jarang yang menyadari bahwa dirinya itu sebenarnya ada nur ilahi. Ya. Kita lanjut dulu ke surat Al-Isra ayat 16 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha fawasakurun fiha wa khaqqa 'alaihal qaulu fatammarnaha tatmiro. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, ini ada buahnya negeri, Korea itu bisa kampung, bisa negeri ya. Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah. Hidup mewah ya konglomerat Pak. Di suatu negeri kan mesti ada yang konglomerat ya, sana kan. Di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami dari Allah tadi. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, ini kan sebetulnya Allah memberikan penjelasan ya. Dulu ayat ini yang menyampaikan pertama kali lisan Nabi Muhammad kepada sahabat. Terus kita mempelajari sampai saat ini ya. Jadi kalau Allah itu membuat program sebab akibat suatu negeri itu sebenarnya manusianya yang berhidup kecukupan mewah itu supaya mentaati Allah ya. Itu supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan. Tetapi ya,
Mereka itu mendurhakai. Sehingga yang terjadi apa? Di negeri itu terjadi yaitu ketentuan perkataan Allah tadi, kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Sebenarnya ini bukan Allah kejam menghancurkan, itu karena programnya mereka ini ya istilahnya yang hidup mewah tadi merusak tatanan ya, merusak tatanan. Maka tadi kan di depan sendiri ya. Nah, seandainya ada kekacauan dalam sistem dan tatanan masyarakat, maka kita menyikapi bagaimana? Yang merusak tatanan itu kan biasanya yang punya duit, Pak. Gitu. Biasanya loh. Nek awake dhewe ra duit mosok arep merusak tatanan. Nah, tadi ini ya ayatnya. Oh, sebentar. Tadi Al-Isra ayat 16. Itu kita pahami dulu, ternyata keadaan orang yang melanggar program akan kena sanksi seperti itu. Ini negeri, Pak. Negeri itu penduduknya banyak. Maka sebetulnya kalau masyarakat di negeri itu sudah mengikuti program sebagai rahmatan lil alamin, bahwa kamu adalah aku yang lain, sehingga saling membantu, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, tidak saling menjelekkan, tidak saling bertengkar, tidak saling bermusuhan, kan aman. Tapi yang terjadi kadang emosi. Ya kalau namanya emosi itu kan pikiran keras kan? Keras. Kemarin saya gambarkan es batu. Es batu sama es batu benturkan mesti pecah. Tapi kalau pikirannya lembut, air ambok dipedang aja ya tetap lembut kan begitu. Nah, itulah sebenarnya gambaran pikiran seseorang. Maka sering saya sampaikan, yang bisa menyetir diri kita tadi harusnya kesadaran. Tadi kan saya tampilkan gambar ini ya. Jadi sutur ini, dalam jiwa ini ada sutur kesadaran, ini harus kita tampilkan. Jangan malah pikirannya yang menjadi sopir atau menjadi driver. Tapi kesadarannya lah yang menjadi driver, itu yang terbaik. Kita lanjut, masih Al-Isra ayat 64. Tadi kan ada setan yang mengganggu atau membujui ya orang-orang yang hidupnya mewah. Kita harus hati-hati ya, termasuk juga dengan iblis syaitan yang caranya, Pak. Ini caranya di sini dilihatkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 64. Ya. Wastaf jiz manis tata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailik waro ya warajilika wasyarik hum fil amwali wal aulad wa idhum wa ma ya'iduhum syaitanu ila gurura. Dan bujuklah atau gelincirkanlah yang kamu sanggupi dari mereka dengan, ya ini keliru ini S, dengan suaramu ya. Jadi caranya merayu, menggelincirkan itu dengan suara. Dengan suara itu mungkin janji-janji yang manis ataupun rayuan-rayuan yang gurur, fatamorgana ya. Kemudian juga tontonkan atau kerahkan atas mereka dengan kudamu ya, kudamu itu kalau sekarang kan istilahnya artileri ya, dan infanterimu atau pasukan jalan kaki. Jadi luar biasa yang dibujuk seperti ini. Berarti kan ini yang punya senjata ya. Dan serikatilah dalam harta dan anak-anaknya. Serikatilah dalam harta dan anak-anak ini, kita sudah melihat kasat mata ya. Yang di sana mungkin juga sudah kepala apa atau ketua apa sudah seperti itu kaya rayanya,
karena ya anak dan istrinya dia tamak atau serakah kepada harta. Dan yang terjadi apa? Akhirnya penderitaan. Ya. Kan itu ada anaknya diberi hal-hal mewah, dipamerkan di medsos, ya. Kemudian terjadi kriminal, akhirnya masuk UI dan lain sebagainya, bapaknya kena dan sebagainya. Ini kan akhirnya kan penderitaan. Maka orang yang serakah kepada yang diingini itu juga penderitaan. Penjenengan usaha, wah pengennya kudu ngene terus, nanti menderita Pak. Tapi kalau slow apa adanya, berjalan apa adanya, tidak ada kemelekatan, itu nanti akan enak. Ya, termasuk menderita itu kalau kita tidak suka yang membenci yang kita tidak suka. Kalau ada sesuatu yang tidak suka kita nikmati, kita saksikan, kita tidak usah benci, ya, karena hidup ini memang hukumnya ada perubahan. Maka kita hati-hati dengan harta dan anak. Maka dalam surat 9 ya, ayat 34 itu salah satunya harta dan anak itu kamu jangan di nomor satukan melebihi Allah. Yang nomor satu adalah Allah. Dan janjikan pada mereka, dan tidaklah yang dijanjikan setan itu kecuali fata morgana. Jadi setan itu wa ma ya'iduhu musyaitonu ila ghurura, Pak. Jadi yang janjikan muluk-muluk itu hanya fata morgana. Fata morgana itu apa ya? Kalau panas sekali melihat di jalan aspal itu seperti air, ternyata aspal yang panas itulah fata morgana. Jadi fakta dan sesungguhnya itu tidak sesuai. Maka kita hal yang demikian harus juga berhati-hati. Kita lanjut ke surat Al-A'raf ayat 96 ya. Padahal apa Pak? Kalau masyarakatnya itu beriman bertakwa, Allah itu membukakan ya keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, kan di sini sebutkan ya. Walau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim bi barakatim minas samai wal ardi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi walau ana ahlal qura, dan sekiranya sekiranya penduduk negeri ya, tadi kan Korea, ini qura juga negeri ya. Amanu wa taqwa, syaratnya dua, iman dan takwa. La fatahna, ini lamnya lam takkid Pak. Jadi sungguh, kalau Allah mengatakan sungguh ini mesti terjadi. Fatah itu kan artinya pembuka. Maka al-fatihah itu dari kata fatahah itu dikasih al ya. Maka al-fatihah itu kalau ada alnya berarti kata benda. Nah itu kunci pembukaan. Nanya domirnya kepada Allah. Maka sungguh ya istilahnya pasti ya, kami akan membukakan alaihim atas mereka bi barokatin dengan barokah. Ada huruf jar bi maka dibaca tin ya, dibaca jar. Minas samai, ini juga huruf jar min, maka samai tidak sama'u atau sama'a. Minas samai, dari langit. Jadi kalau iman dan takwa ya, tidak terpengaruh oleh bujukan setan tadi, Allah akan membukakan ya pintu-pintu langit ya. Ini kan ada korelasi kemarin ya. Kalau orang itu tertutup hatinya, Allah tidak membukakan pintu-pintu langit kan gitu ya. Yang topik apa itu? Kalau penjelasan setelah lagi bisa. Maka orang yang bertakwa dan beriman di sini adalah akan dibukakan atas mereka berkah-berkah dari langit. Wal ardi, dan dari bumi. Jadi dari angkasa, dari bumi ya. Ini kan juga hubungannya dengan semesta Pak. Kalau kebetulan di negeri itu wilayahnya iman dan takwa, tidak ada unteran-unteran, masyarakatnya itu damai, sejuk ya, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, kemudian tidak bertengkar, ngalah ya. Terus kemudian
ya mendekat pada Allah, prinsip-prinsip tatanannya itu disesuaikan dengan program Allah, tidak ada pelanggaran dan sebagainya, ya Allah akan membukakan kebetulan itu ya mungkin bencana itu ya bencana alam tidak parah sekali ataupun musim ya tidak ekstrim sekali, bisa panen, bisa ini dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kalau iman bertakwa. Tapi biasanya manusia itu kadang lupa kalau diberi kelebihan ya itu kadang lupa. Gitu Pak. Ya contoh aja misalnya Pak Tani panen. Kadang iki kemarau ya doleren sih aja tandur toh. Misalnya gitu. Banding dek panen yo iki nyedot wae nyedot banyu. Padahal banyu yang di bawah itu sebetulnya untuk minum anak cucu kita misalnya gitu. Itu nanti juga menyalahi program. Wah, tenan nyedot tenan terus pangan omo misalnya gitu. Saya saja. Maka sebetulnya saya mengatakan berulang-ulang rezeki orang mau duit ya. Jadi badan seger itu juga rezeki ya. Kalau kita mensyukuri di dalam diri kita ini ya iso kedep ya itu harusnya bersyukur Pak. Kok bersyukur? Kadang orang nek wis ora iso kedep itu wah piye ya ngono itu loh. Jadi kadang kita itu yang sudah kita miliki itu sok terabaikan ya. Negeri wis aman misalnya kan. Kadang-kadang kan manusia sok lucu. Mendapat gaji negara tapi kadang ngelek-elek negara itu saya juga nggak suka gitu. Harusnya dia itu tidak ngelek-elek. Harusnya memang memberi solusi yang terbaik dan lain sebagainya gitu. Ya sekali kembali kepada di sini bahwa di sini pakai anna itu juga artinya sungguh-sungguh ya. Kalau penduduk suatu negeri iman dan takwa, Allah akan membukakan pada mereka itu berkah dari langit dan dari bumi. Tapi ayat ini pakai istisna ya, pakai istisna walakin tetapi ya. Wis dikasih kemurahan yang luar biasa, mereka itu kadzabu ya, mendustakan. Jadi orang bersyukur gitu loh. Manake kurang terus ya serba melanggar aturan. Kalau kita melihat Pak dalam Al-Quran itu ya surat 49 ayat 11 dan 12 itu kita dilarang ngelek-elek suatu kaum, mungkin yang kaum yang lain itu lebih baik dari kamu. Kemudian kamu jangan mencari kejelekan orang lain, jangan suudzon. Tapi kebanyakan di medsos itu gurbedo nomere niku terus lah Masya Allah, kadang satu yang menjelekkan sekali yang anu dan lain sebagainya. Masya Allah, kita harusnya itu yang orang Islam itu harus paham Pak, ayat itu harus jangan sampai seperti itu. Dan kita kalau ada orang yang berbuat buruk itu jangan kita langsung menjustifikasi atau menghakimi. Memang levelnya seperti itu ya, biar dulu nanti dia akan belajar dari kehidupan. Setelah dia belajar dari kehidupan mungkin akan ya memperbaiki diri ya, itu. Misalnya orang mencuri kemudian kok diantemi wong ya loro yang penjara ki ya ora penak. Akhirnya besok kan tobat kan mari kan begitu. Belajar dari kehidupan itu. Maka sesungguhnya sekolah yang sesungguhnya itu adalah dalam kehidupan ini. Nah, maka ayat ini jangan sampai kita kadzabu. Karena kalau kadzabu ya Allah memberikan sanksi apa yang kita perbuat. Ya, suasana damai ini ya. Kita melihat dulu ya ayat yang tentang kedamaian itu harus dimulai bahwa kita itu memahami Allah. Kalau dalam surah kedua 115 itu kan kalau kita menghadap ke timur dan barat maka kemanapun kamu menghadap situlah ada wajah Allah ya. Ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa Tuhan bukanlah seseorang, Tuhan bukanlah satu individu,
Tuhan adalah kehadiran, Tuhan adalah sang pemelihara semesta, Rabbul Alamin. Dalam surat Isra ayat 60, sesungguhnya ya, inna rabbaka ahatam binas, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Sesuatu yang meliputi jelas berbeda dengan yang diliputi. Marilah kita sadari ya, bahwa Allah itu meliputi kita semua. Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa terjadi bencana? Kenapa terjadi bencana ya? Kita lihat laptop dulu, kembali ke laptop. Zaman modern ya, ngarit karo nggo laptop ya. Kita lihat surat 29:40. Di sini saya baca terjemahnya, maka masing-masingnya Korun maupun Fir'aun dan Haman kami ambil atau siksa karena dosanya. Dari mereka ada yang kami kirim atasnya ledakan keras, dan dari mereka ada yang kami ambil dengan tiupan keras atau angin puting beliung, dan dari mereka ada yang kami lenyapkan di bumi. Korun dibenamkan di bumi, dan dari mereka ada yang kami tenggelamkan. Fir'aun ditenggelamkan di laut, dan tidaklah Allah menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Nah, jadi kalau Korun masuk ke bumi, Fir'aun masuk ke laut, itu karena programnya dia melanggar program, Pak, bukan Allah kejam. Ya. Karena sudah dinasihati sama Musa. Yang terjadi dia hidup mewah ya. Korun itu kan mewah tadi. Digambarkan ayat tadi, suatu negeri itu kalau ada yang hidup mewah itu suruh taat pada Allah, tapi mereka tidak mentaati, mendurhakai. Seperti dicontohkan di sini ya, orang yang melanggar itu adalah Fir'aun, Haman ya, juga Korun. Maka zaman itu Korun itu kan di ayat lain kuncinya pintu dan lain itu dipikul, katanya nggak kuat, Pak, saking sugihe mungkin gitu. Nah, jenengane piro kuncine mobil ya, itu menandakan ya, walaupun itu bisa ayat metafora, itu artinya memang ya kaya raya betul, tapi sayangnya kaya raya tidak taat kepada Allah, selalu menyalahi program, sehingga yang terjadi adalah seperti itu. Untuk korelasi di sini ya, kita lihat surat 43 ayat 56, maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semua di laut. Jadi karena melanggar program tadi, ya programnya murka lewat, karena Allah itu lewat semesta kalau memberikan sesuatu. Ya. Jadi ini tadi yang melanggar ya. Dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. Inilah namanya ahsanul qasas, Pak. Ya. Surat 12 ayat 3 itu, bahwa ada pelajaran bagi kita peristiwa orang-orang dahulu. Nah, sebetulnya kalau para pejabat negeri itu juga mempelajari ahsanul qasas. Ada Fir'aun yang berkuasa seperti itu, ada Haman, ada Korun ya. Yang kaya-kaya itu harusnya jangan meniru Korun ya. Yang penguasa, maka Allah biasanya pakai kata-kata ya, ngazizul hakim. Kadang ada tutup ayat gitu. Ngaziz itu ada yang perkasa, hakim yang bijaksana. Kalau mendapat kekuasaan perkasaan itu harus bijaksana, malah jangan ya bijak apa itu gitu. Salah satunya adalah menurunnya akhlak, Pak. Jadi tadi kenapa menurunnya akhlak? Karena memang dibujuk setan, harusnya damai ya, tidak bertengkar seperti ini, tapi malah bertengkar ya. Ini ilustrasi saja bahwa manusia yang saling keras ya, sama-sama keras, manusia yang melanggar program-program Allah di semesta ini, yang terjadi adalah seperti ini. Semua sebenarnya ada aturan dan program. Seperti tadi saya gambarkan, kalau umat Islam itu menjalankan surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12,
tidak mengolok-olok yang lain, termasuk wanita tidak mengolok-olok yang lain, kan ayatnya begitu. Tidak ada suudon, menjauhi suudon, kemudian tidak mencari-cari kesalahan orang lain, insya Allah damai. Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi biasanya itu melanggar. Kemudian surat 26 ayat 183 ya. Wala tabakhosun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, ini dijelaskan oleh Allah. Kamu jangan melanggar hak orang lain, ya. Berilah kesempatan orang itu juga haknya jangan dirampas. Kemudian kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat lain, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Berbuat kerusakan di bumi itu bisa merusak buminya. Buminya mungkin tambang-tambang tidak diatur, kemudian tempat-tempat yang harusnya untuk irigasi tapi malah untuk perumahan, kemudian terjadi banjir dan lain sebagainya, itu juga bisa merusak tatanan sosial tadi seperti topik kita yang di atas. Itu Allah tidak menyukai. Nah, solusinya kita minta ampun kepada Allah. Ini kecil tulisannya, istighfar, banyak sekali ayatnya ya. Termasuk dalam surat Ali Imran ayat 17. Kita harus berani juga dalam hak walaupun sendirian. Kemudian silaturahim, komunikasi dan sinergi ya. Silaturahmi, komunikasi, amanah, jujur, membangun tasamuh itu toleransi, memahami perbedaan, berusaha saling memberi, dan 5 istiqomah, komitmen dipertahankan. Itulah 5 dasar dalam kita bermasyarakat. Nah, kalau terjadi sesuatu Pak, kita tidak usah khawatir Pak. Ya, ini ada solusinya. Ya. Pasti ada pertolongan Allah Ta'ala. Yang buka di dalam surah Ghafir surat 40 ayatnya 51. Ya. Inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayati dunya wa yauma yakumul asyhad. Sungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi. Nah, ini harus kita pedomani ya. Kalau kita memang betul-betul beriman, pasti Allah memberikan pertolongan. Nanti ada korelasinya di sini. Ya, ini surat 40 ayat 51. Dengan syarat, nah ini mendapat pertolongan tapi dengan syarat ya, kita tidak menyampur aduk tentang iman dan kedzaliman. Surat 6 ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtaduna. Jadi orang yang beriman tidak menyampur aduk iman mereka dengan dulmin. Dulmin itu dolim, kegelapan. Jadi imannya itu sudah mendapat pencerahan tapi tidak dicampur aduk dengan kegelapan. Dulumat itu kan gelap, jadi tidak dicampur aduk dengan dolim, kedoliman atau kegelapan jiwanya. Ulaika mereka itu lahum bagi mereka al-amnu, keamanan Pak. Jadi walaupun sana unturan-unturan tidak apa-apa, dia tetap aman karena dia komitmen tadi, istiqomah, wahum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Jadi ini ada syaratnya. Tadi kan di 40:51 Allah akan menolong Rasul dan orang beriman. Tapi syaratnya yaitu kita tidak dolim, tidak menggelapkan diri. Yang sudah cerah harus kita lebih cerah dalam diri kita. Lantas kita jangan khawatir Pak. Sebesar apapun bencana, sekacau apapun suasananya, kalau bukan karena
karmamu, kalau bukan balasanmu, kalau tidak kamu tidak akan tersentuh. Maksudnya gimana? Ini hukum sebab akibat, kausalitas, ya. Kalau memang kita itu tidak ada balasan buruk, tidak ada karma buruk kepada kita, itu walaupun sebesar bencana apapun, sekacau apapun suasana, kita tidak akan tersentuh. Ini jelas berhubungan dengan tadi. Maka ya kita jangan sampai mencampur kedoliman, dan kita juga jangan sampai punya hutang jiwa. Kan saat ini kita harus memperbaiki kehidupan, memaafkan, memberikan pelayanan, ya, kemudian berkasih sayang. 3 unsur ini sering saya sampaikan. Ya, kalau hidupnya itu sudah memberikan pelayanan pada orang lain, memaafkan orang lain, tidak ada kebencian, kemudian sudah menebar kasih sayang, itulah yang sebetulnya dalam diri manusia itu sudah ada nur ilahi, cahaya ilahi. Ya. Maka kalau ada sesuatu hal, kita yang sudah tahu petunjuk harusnya ya tenang saja, kita saksikan apa yang ada. Yang penting kita selalu di atas program, jangan kita istilahnya melanggar program Allah itu. Maka dari itu kita semoga diselamatkan, semoga kita semua berbahagia. Demikian Bapak Ibu yang kita bahas pada malam hari ini yang berhubungan dengan tadi tentang sistem tatanan. Mungkin ada sesuatu yang bisa mengacaukan situasi, kita tetap santai, tetap slow, tetap aman, tetap damai, dan kita tetap berusaha menjadi iman dan bertakwa, sehingga Allah memberikan atau membukakan ya dari langit itu keberkahan dan juga dari bumi. Dan oleh karena itu ya yang berhubungan dengan ini tidak ada hubungannya dengan situasi pemilu dan lain sebagainya, tapi saya yang membahas dari hal-hal yang bisa mendapatkan pengertian sehingga kita Bapak Ibu mengerti, oh kalau ada ini saya harus begini, ada ini saya harus begini dan lain sebagainya. Maka disitulah yang namanya kita mendapat petunjuk, mendapat pencerahan, mendapat keberkahan ilmu, sehingga kita menjadi tenang, ya, tidak galau, tidak susah. Demikian, kalau ada pertanyaan nanti setelah saya tutup. Nasru minallahi fa'un qarib yahdillahu linurihi mayasa. Allah memberikan cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang yang berkehendak. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.